Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa, para sahabat jamaah YouTubiah di mana saja berada, jumpa lagi dengan saya Ang Munawar. Kali ini kita akan membahas tentang tema mengenai Idul Adha, yang lebih spesifik tentang permasalahan kurban. Sebetulnya hadis tentang ibadah kurban banyak diriwayatkan oleh para imam muhaddisin di dalam kitab-kitab mereka, yang kesemuanya sudah barang tentu saling mengisi, semuanya sudah barang tentu saling mengumpulkan dan akan berakhir pada kesimpulan yang akhirnya nanti dapat kita sama-sama baca atau kaji, pelajari di dalam kitab fikih. Namun kali ini karena tema kita dari awal ialah hadis, makanya kita akan membahas dari segi hadisnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau kita akan mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dengan nomor hadis 5564. Hadis diriwayatkan dari Hajjaj bin Minhal, kemudian Hajjaj bin Minhal dari Hammam, dari Qatadah, berakhir pada seorang sahabat yang bernama Anas. Anas ini di dalam banyak redaksi hadis seringkali disertakan nama ayahnya, yakni Anas bin Malik. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhhi, Nabi itu menyembelih kurban bikabsyaini dengan 2 ekor kambing domba, amlahaini yang putih seduanya, akronaini kemudian keduanya juga memiliki tanduk, wa wada'a rijlahu, kemudian Nabi ketika menyembelih kambing itu meletakkan kakinya ala safhatihima, di atas dahi kedua kambing itu, wa yazbahuhuma biyadihi, dan Nabi kemudian menyembelih kedua ekor kambing itu dengan tangannya sendiri. Baik, kita masuk ke pembahasan kata per kata. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dimulai dari sini. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW. Anna ini kalau dalam khazanah ilmu nahu disebut dengan amil nawasi sugro, yang dia punya tugas menasabkan isimnya, merafa'kan khobarnya. Karenanya jika ada kalimat isim setelah anna, sinan Nabi, ya, maka dia harus dibaca nasab, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, terkecuali dia di sini dzaraf atau ada tambahan huruf jar. Kana yudhhi, Nabi itu menyembelih, yudhhi, kana yudhhi, yudhhi ini fi'il mudhari, ya, dari madinya itu dhaha, ya, mengikuti wazan fa'ala, ya, mengikuti wazan fa'ala, yufa'ilu yudhhi. Dari asalnya ini bentuk sulasi mazid, ya, kemudian bentuk mujarrodnya dhaha, ya. Arti daripada dhaha itu ialah terbit matahari. Nah, kenapa kemudian dari makna terbit matahari ini banyak digunakan makna kurban? Karena waktu melaksanakan kurban itu sendiri ialah setelah melaksanakan sholat Idul Adha, dan sholat Idul Adha dilaksanakan setelah terbit matahari.
banyak kata dari turunan kata dari akar kata doha ini, seperti duha, ya, itu sholat, nama sholat yang dilakukan ketika terbit matahari, sholat duha. Ya. Kana yudhahi bikabsyaini amlahaini. Nabi menyembelih 2 ekor kabsyaini. Ya. Baknya huruf jar, setiap huruf jar dia membutuhkan kepada muta'allaq berupa fi'il atau sesuatu yang menyerupai fi'il. Nah, ini muta'allaqnya. Kana yudhahi. Jadi yang disembelih atau yang dikurbankan oleh Nabi itu ialah kabsyaini. Ya. Kabsyaini, 2 ekor. Karena ini isim tasniyah, ya, 2 ekor domba. Ya. Domba gibas, ya, kalau bahasa kita gibas. Kabsyaini. Namun perlu difahami bahwa tidak selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban itu dengan menggunakan kambing, ya, karena dalam beberapa hadis yang lain seperti hadis yang bersumber dari Sayyidina Ali, ya, karramallahu wajhah, bahwa Nabi SAW berkurban dengan unta. Begitupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi berkurban dengan menggunakan unta. Nah, kalau dalam hadis ini Nabi berkurban dengan 2 ekor domba. Ya. Karena ini isim tasniyah dari asalnya ialah kabsyun, ya, maknanya kambing gibas. Ya, ini kambing yang banyak memiliki wool. Jadi kambing yang bulunya itu bisa dijadikan untuk wool. Itu dengan makna daripada kabsyun. Kemudian ditasniyahkan untuk menunjukkan makna 2 ekor, ya, ditambahi dengan ya dan nun karena dia dalam keadaan jar oleh huruf jar ini. Bikabsyaini. Amlahaini. Ya. Amlahaini. Ini pun sama seperti kabsyaini. Jadi isim tasniyah dari isim sifat amlaha, ya, mengikuti wazan af'ala atau akroma. Amlahaini. Makna daripada amlahaini ini, ya, menurut Imam Al-Kisai memang banyak sebetulnya, ya. Seperti Ibnu Arabi mengatakan bahwa makna amlahaini ialah putih, murni putih, ya. Namun menurut Imam Al-Kisai bahwa amlahaini itu menunjukkan bahwa kambing tersebut warnanya dominan putih, namun ada sedikit warna hitam, ya. Jadi bukan putih murni, ya. Itu yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya. Namun sekali lagi saya tegaskan, bukan artinya ketika kita harus berkorban harus seperti ini, enggak. Karena ini hanya satu hadis saja, ya, dan hadis yang lain tentu banyak. Karenanya dari awal saya ingatkan bahwa kalau memang ingin lebih jelas dan spesifik, maka kita harus merujuk kepada ilmu fikihnya. Amlahaini. Jadi menurut Imam Al-Kisai, ya, jadi kambing itu dominan putih, kemudian ada corak hitamnya sedikit, ya, ditambah hitam. Itu dominannya putih kambing itu. Akrona ini secara bentuk wazan sama dengan ini, ya, yakni isim sifat yang mengikuti wazan af'ala seperti afdola, ya. Artinya kedua kambing itu akrona ini bertanduk, ya, bertanduk. Karenanya di dalam kajian fikih, ya, ada pembahasan mengenai tanduk itu, ya, itu. Al-Imam Asy-Syafi'i membolehkan berkurban dengan hayawan yang tanduknya patah, namun Imam Ahmad memakruhkan hal tersebut, ya, karena seharusnya di dalam berkorban itu ialah hewan yang terbaik.
Jadi akrona ini maknanya ialah yang mempunyai tanduk sedua. Jadi semua bertanduk. Wa wadha'a rijlahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya dalam waktu penyembelihan. Jadi sepotong hadis ini ya berbicara tentang teknis. Yang pertama tentu dalam kata yudhahi dapat kita simpulkan bahwa ya pelaksanaan kurban itu harus dilaksanakan ketika setelah terbitnya matahari, setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Satu, ya. Kemudian bagian berikutnya dari hadis ini ya, berbicara tentang karakteristik atau kriteria hewan yang digunakan untuk berkurban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian mulai dari sini, ya, sampai dengan akhir. Ini berbicara mengenai teknis penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu. Ya. Jadi Nabi meletakkan kakinya ala safhatihima. Ya. Safha itu maknanya bisa bermakna dengan dahi. Ya. Jadi si kambing itu mungkin oleh Nabi SAW ya, diinjak oleh kakinya, dahinya, kemudian Nabi SAW baru memotongnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yazbahuhuma biyadihi, kemudian setelah Nabi meletakkan kakinya, kemudian Nabi menyembelih kedua ekor kambing itu.